Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kerangka karangan dan karya tulis ilmiah bahasa Indonesia, dosen pengampu Rahmat Rizkiansah, SPDI, SAP, MPD. Tema, topik, dan judul. Yang pertama, tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya adalah membuat suatu tulisan. Pada setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah tulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan dibuat. Jadi jika diandaikan seperti sebuah rumah, tema adalah pondasinya. Yang kedua, topik. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Topik yang masih awal tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Yang ketiga, judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu. Selain itu, judul juga berarti kepala karangan cerita, drama, dan sebagainya, atau disebut juga sebagai tajuk. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan atau sebagian menuliskan tujuan penelitian. Sesuai namanya, berisi mengenai tujuan dari tulisan atau makalah yang dibuat. Tujuan penulisan berisi mengenai hasil yang hendak diperoleh oleh penulis dari penelitian yang dilaksanakan. Tujuan penulisan memiliki kaitan erat dengan rumusan masalah. Isi dari tujuan penulisan paralel dengan isi rumusan masalah. Jika rumusan masalah berisi pertanyaan penelitian, tujuan penulisan berisi ungkapan jawaban pertanyaan penelitian. Dengan begitu, penulisan rumusan masalah yang tepat akan menghasilkan tujuan penulisan yang tepat pula. Sumber dan bahan penulisan. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, tentu kita membutuhkan sumber-sumber yang dapat kita jadikan bahan dalam penulisan karya tulis ilmiah kita. Dari sumber inilah kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya. Tanpa adanya sumber tersebut, tentu kita tidak dapat memperoleh informasi. Lantas, jika kita tidak memiliki informasi, bagaimana kita dapat menulis? Berikut adalah macam-macam sumber yang dapat kita jadikan sebagai bahan penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, pengalaman. Yang kedua, studi kepustakaan. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, observasi. Yang kelima, dedukasi dari suatu teori. Yang keenam, angket atau kuesioner. Yang ketujuh, kebijakan-kebijakan. Yang kedelapan, laporan penelitian. Kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan yang belum final disebut outline sementara, sedangkan kerangka karangan yang sudah tersusun rapi dan lengkap disebut outline final. Sebelum membuat kerangka karangan, perlu kita susun selangkah agar tujuan awal kita dalam menulis tidak hilang atau melebar di tengah jalan. Kerangka karangan menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Kerangka belum tentu sama dengan daftar isi atau urutan per bab. Kerangka merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan untuk mencari tahap yang sempurna. Pola organisasi karangan. Secara garis besar, pola organisasi karangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pola alamiah. Merupakan suatu urutan unit-unit organisasi karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam. Disebut pola alamiah karena memakai pendekatan berdasarkan faktor alamiah yang esensial. Pola alamiah mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. Pola alamiah terbagi menjadi tiga, yaitu kronologis atau waktu, spasial atau ruang, dan topik yang ada. Yang kedua adalah pola logis. Dinamakan pola logis karena memakai pendekatan berdasarkan jalan pikir atau cara pikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika. Pola logis terbagi menjadi 6, yaitu klimaks dan antiklimaks, kausal, pemecahan masalah, umum khusus, familiaritas, dan akseptabilitas. Selanjutnya, kutipan atau catatan kaki merupakan beberapa konsep atau teori para ahli yang diambil oleh penulis dari berbagai sumber, baik tertulis maupun elektronik. Ada beberapa alasan untuk apa kita mengutip, yaitu dapat menghemat waktu karena tidak perlu mengadakan penelitian lagi. Kutipan diperlukan untuk memperkuat argumen atau pendapat yang dikemukakan dalam tulisan ilmiah. Kutipan terdiri dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu kutipan yang diambil secara langsung dengan pesusunan kalimat asli tanpa mengalami perubahan sedikit pun, baik ejaan, tanda baca, dan strukturnya. Kutipan tidak langsung. Dalam kutipan tidak langsung hanya mengambil intisari pendapat yang dikutip. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang dibuat dan tidak usah diapit tanda petik. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.